Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rofiah dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau yang sering kita sebut model pembelajaran CTL. Dalam model pembelajaran CTL ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, ada sejarah dari model CTL sendiri, yang kedua landasan teori, yang ketiga karakteristik, yang keempat sintaks, dan yang kelima kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran CTL tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu sejarah model pembelajaran CTL. Pembelajaran berbasis kontekstual atau contextual teaching and learning telah lama sekali diusulkan oleh John Dewey pada tahun 1916 yang menyarankan agar kurikulum dan metodologi pembelajaran dikaitkan langsung dengan minat dan pengalaman siswa. Kemudian, tahun 1970-an, konsep model pembelajaran kontekstual ini lebih dikenal dengan experiential learning. Kemudian, pada era tahun 1970-an sampai 1980-an lebih dikenal dengan school to work. Kemudian, pada tahun 2000-an, model kontekstual ini lebih efektif digunakan. Model pembelajaran kontekstual CTL dikembangkan oleh The Washington State Consortium for Contextual Teaching and Learning yang melibatkan 11 perguruan tinggi, 20 sekolah, dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Salah satu kegiatannya adalah melatih dan memberikan kesempatan kepada guru-guru dari 6 provinsi di Indonesia untuk belajar pendekatan kontekstual di Amerika Serikat melalui Direktur SLTP Depdiknas. Pendekatan model kontekstual atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru meningkatkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya ada landasan teori pengembangan model CTL. Contextual teaching and learning ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama, konteks, artinya berhubungan dengan suasana atau keadaan. Yang kedua yaitu teaching, artinya mengajar. Dan yang ketiga, learning, artinya pengetahuan. Menurut bahasa, berasal dari bahasa Latin yang artinya mengikuti keadaan, situasi, atau kejadian. Adapun pengertian CTL menurut Depdiknas yang diajarkan dengan situasi dunia nyata yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan perencanaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baiklah, teori yang melandasi contextual teaching and learning. Yang pertama, knowledge-based concretism. Teori ini menganggap bahwa belajar bukan menghafal, melainkan peserta didik mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya. Yang kedua, incremental theory of intelligence. Teori ini beranggapan bahwa bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar atau mendorong siswa memiliki komitmen terhadap belajar. Yang ketiga, socialization. Teori ini beranggapan bahwa belajar merupakan proses sosial yang menentukan terhadap proses belajar. Yang keempat, situasi learning. Teori ini beranggapan bahwa pengetahuan dan pembelajaran harus situasional dan baik konteks secara fisik maupun sosial dalam mencapai tujuan belajar. Yang kelima, distribute learning. Manusia merupakan integral dari proses pembelajaran yang di dalamnya harus ada berbagai pengetahuan dan berbagai macam-macam tugas. Karakteristik pembelajaran CTL menurut Atik Winatari 2008 halaman 25, adanya kerjasama atau sharing dengan teman dan saling menunjang. Yang kedua, siswa aktif dan kritis, belajar dengan bergairah, menyenangkan dan tidak membosankan, serta guru kreatif. Yang ketiga, pembelajaran terintegrasi. Yang keempat, dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa. Misalnya, peta, gambar, diagram, dan lain-lain. Yang kelima, laporan kepada orang tua bukan sekadar rapor,
akan tetapi hasil karya siswa laporan praktikum. Baiklah, yang selanjutnya sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran CTL. Yang pertama yaitu kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sistem belajar sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dari keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry atau bertanya untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan teknik bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar atau belajar kelompok. Yang kelima, hadirkan model atau peraga sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya autentik dengan berbagai cara. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran CTL. Kelebihan model pembelajaran CTL. Yang pertama, pembelajaran lebih bermakna dan nyata. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan pengetahuan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme. Yang ketiga, menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang materi yang dipelajari. Yang keempat, materi pembelajaran dapat ditentukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Adapun kelemahan dari model pembelajaran CTL ini, yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, guru lebih intensif dalam membimbing.